Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini ada sebuah dokumen di mana dokumen ini adalah contoh dari paragraf. Ya, paragraf. Di sini ada paragraf rata yang biasanya sering kita jumpai di sini ya. Rata-rata orang emang menggunakan paragraf yang model seperti ini. Ini baris pertamanya dia lurus. Oke, baris keduanya juga lurus di sebelah kiri ya. Oke, langsung aja masuk ke paragraf yang menjorok itu adalah paragraf yang baris pertamanya menjorok ke dalam, terus baris keduanya itu mepet ke sebelah kiri, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang modelnya menggantung, yaitu yang ini kebalikannya ya, yang baris pertama itu mepet ke kiri, terus baris kedua dan seterusnya adalah dia menjorok ke dalam. Nah, yang aku tahu jenis paragraf itu ada 3 jenis. Mohon dikoreksi kalau misalkan aku salah. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Di sini aku menyediakan sebuah dokumen baru. Kita akan membuat yang pertama, yaitu sangat gampang banget sih untuk paragraf yang rata itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan atau menjadi catatan adalah kita akan menggunakan fitur dari mistar ini atau rules. Ini kalau bisa ditampilkan, karena ini akan membantu kita dalam membuat paragraf yang rapi dan efisien. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum tampil ininya, gampang aja masuk ke view, kemudian di sini ada yang namanya rule. Rule ini di checklist ya. Kalau misalkan nggak di checklist, dia nggak bakal muncul. Checklist saja nanti akan kita gunakan. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di sini ada yang namanya first line indent. Itu fungsinya adalah untuk mengatur baris pertama dari sebuah paragraf. Terus di bawahnya ada hanging indent. Dia katakanlah untuk nanti ya fungsinya itu untuk mengatur baris kedua dan seterusnya. Oke. Jadi di sini ada left indent juga, di sebelah kanan ini ada right indent. Ini untuk batas sebelah kanan ya. Oke, langsung aja masuk ke tutorialnya. Di sini misalkan aku tulis sebuah contoh. Mana sih nulisnya? Contoh. Bukan contoh. Cara membuat paragraf rata. Oh, dia autocorrect ya. Di sini oke, misalkan titik terus aku isi sembarang ketikan gitu. Nah, nanti biasanya dia akan otomatis baris keduanya itu tepat di bawahnya gitu. Kalau kita enter, dia baris pertama dari sebuah paragraf dia akan memulai dari sebelah kiri mepet persis seperti itu. Kemudian ini sebuah contoh aja ya. Oke. Aku contohkan aja biar cepat, kalau ngetikkan kelamaan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ini kalau untuk paragraf yang rata. Ini umum sekali digunakan ya. Ini umum sekali digunakan. Oke, kita lanjut ke paragraf yang apa tadi? Menjorok. Paragraf yang menjorok ke dalam itu gimana caranya? Aku scroll ke bawah, kita buka halaman baru aja. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu adalah indent. Nah, indent ini yang first line indent ini fungsinya untuk menjorokkan kalimat pertama pada sebuah paragraf. Jadi kita klik aja tahan, kemudian kita geser. Di sini sesuai kebutuhan aja ya. Kalau di sini aku tempatkan di angka 1 persis. Nah, dia baris pertama, dia akan menempati posisinya seperti ini, menjorok ke dalam. Kita ketik aja coba ya. Cara membuat paragraf menjorok ke dalam. Asik, ke dalam. Nah, coba di sini aku ketik sembarangan aja. Oke. Kita coba lihat reaksinya. Nah, dia baris kedua tuh otomatis dia langsung mepet ke sebelah kiri gitu. Oke. Coba aku lanjutin sedikit seperti itu. Kemudian kalau kita enter, apa yang terjadi? Nah, dia akan istilahnya sesuai dengan ini nih. Patokan ini nih. Oke, kita enter lagi coba. Iya, otomatis dia akan menjorok ke dalam ya. Di sini kita coba ketik lagi cara membuat gitu. Oke, dan seterusnya. Apakah bisa berfungsi dengan semestinya? Oke, kita coba lagi. Nah, baris kedua dia otomatis akan mepet ke sebelah kiri. Kalau kita enter lagi, dia baris pertamanya akan mengikuti indent yang udah kita buat ya. Oke, dan seterusnya seperti itu. Kalau kita enter terus ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah untuk ini, kita balikin lagi.
Yang selanjutnya adalah kita untuk membuat paragraf yang gimana tadi? Oh, paragraf menggantung. Oke, kalau paragraf menggantung itu berarti kebalikannya ya. Kita posisikan seperti ini nih untuk apa namanya indennya. Nah, yang perlu kita geser adalah hanging indennya ini nanti. Kita geser seperti ini. Sesuai kebutuhan aja. Hanging inden ya. Hanging inden, bukan yang ini left indent. Kalau left indent yang digeser dia akan kegeser semuanya gitu. Jadi yang perlu digeser adalah yang hanging indent. Oke. Ini untuk patokan garis kedua. Bukan garis kedua, untuk patokan baris kedua dari sebuah paragraf. Misalkan contoh di sini kita ketik aja cara membuat, nah gitu kan, paragraf. Menggantung. Oke, titik. Terus aku ketik coba di sini ya, sembarangan. Terus buat contoh aja. Nah, dia akan otomatis untuk baris keduanya itu dia akan mengikuti patokan hanging indent yang udah kita bikin gitu. Oke, seperti ini ya. Kalau kita enter, maka untuk baris pertamanya dia akan menempati di posisi seperti itu lagi, mepet lagi ke kiri. Coba kita enter lagi gitu kan, cara membuat bla bla bla, ya kan, kita ketik lagi apakah berfungsi dengan semestinya. Oke. Nah, aduh kok geser ya. Kita ulangi lagi. Mana tadi? Kita enter seperti ini, terus cara membuat. Oke, membuat. Oke, aku ketik ya. Oke, seterusnya dia akan menggantung. Oke, coba kita buat lagi. Apakah dia akan menggantung lagi? Iya, akan menggantung lagi ya. Di sini bisa kita beri jeda, mungkin enter gitu. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur, ini ya. Kalau misalkan sudah terlanjur membuat seperti ini, tapi kita ingin mengubahnya menjadi paragraf yang menjorok ke dalam atau rata, itu bagaimana? Caranya gampang aja. Ini kita blok untuk bagian yang akan kita buat atau kita ubah paragrafnya. Nah, ya kita tinggal bermain di hangingnya bermain di indennya aja. Susah amat perasaan ngomongnya ya. Bermain di indennya aja gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin balikin ke sini ya hangingnya kita geser. Otomatis dia akan menjadi sebuah paragraf yang rata. Nah, kalau misalkan ingin membuat paragraf yang menjorok, ya udah kita yang mainin yang bagian first line indent ini, yang bagian atas kita geser aja sesuai kebutuhan. Misalkan di angka 2 gitu. Ya bisa-bisa aja gitu. Oke, seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini akan membuat kerja kita lebih efektif. Kita tidak perlu mengeditnya satu persatu karena biasanya pada umumnya untuk yang awam yang belum tahu, setiap kita akan membuat paragraf itu kita kadang membuat spasi, kadang malah ada yang dihitung. Misalkan untuk paragraf 7 dibikin 5 spasi, 1, 2, 3, 4, 5, baru kita nulis cara membuat. Nggak salah sih, tapi apa ya, istilahnya kurang tepat aja kalau menurut saya gitu ya. Atau kadang ada yang lagi yang membuatnya menggunakan tab gitu. Setiap kita akan mengetik cara membuat, nanti baris paragraf selanjutnya kalau kita mau bikin tab lagi gitu. Itu kalau menurut saya kurang efektif aja gitu. Oke teman-teman, semoga sampai di sini penjelasannya bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa menjawab, akan saya jawabnya. Oke, jangan lupa dukung kami untuk mengembangkan channel ini, biar kami bisa terus memberikan tips-tips yang bermanfaat. Terima kasih dan dadah.